Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita hadirkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan di antara ajaran nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat yang lain. Saat beserta salam kita hadirkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW untuk para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa bertemu di yaumil syafaat yang mendapatkan hidayah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul muslimin, ba'asyar sahabat mistis dan islami. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah bunga hidup bahagia. Satu, bangun di saat menjelang fajar beristighfar. Dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 17, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Yang kedua, menyendiri untuk bertafakur dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ali Imran ayat 191 dalam Ali Imran. Tiga, menjalin hubungan dengan orang yang saleh. Surat Al-Kahfi 24 ayat 24, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya. Berzikir Al-Ahzab 41. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang kelima, melakukan salat rakaat dan khusyuk. Al-Mu'minun dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ayat surat An-Nisa ayat 82, tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? 7, berpuasa pada hari yang sangat panas. Al-Hadis, meninggalkan makanan, minuman, dan syahwat karena aku. 8, melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya sedekah larangan juga bisa sembunyi-sembunyi itu yang disarankan. Al-Hadis, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 9, meringankan beban seorang muslim. Al-Hadis, barang siapa meringankan kesusahan yang dialami seorang muslim di dunia,
maka Allah akan membebaskan dari kesulitan yang ada di hari akhir kiamat. 10. Berlaku syuhud terhadap sesuatu yang bersifat fana. Ayat 17. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dari dan lebih kekal. Salah satu yang menjadi anak Nabi Nuh yang salah adalah karena dia berkata dalam surat Al-Hud, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Seandainya dia mencari perlindungan kepada Rabb langit dan bumi, maka itu akan jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih selamat. Namrud menjadi sengsara karena dengan congkak berkata, sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Dan berkata demikian berarti ia telah memakai pakaian yang bukan miliknya dan mencuri sifat yang tidak halal baginya. Akibatnya ia pun dibuat tak berkutik dan tak berdaya. Dan An-Nazi'at ayat ke-25. Maka Allah mengazabnya dengan azab yang di akhirat dan di dunia. Kunci kebahagiaan pada satu kata. Warisan agama ada pada sebuah ungkapan dan panji kemenangan terletak pada sebuah kalimat. Kata ungkapan dan kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebahagiaan seseorang yang mengucapkan itu di bumi adalah saat kelak di langit akan dikatakan kepada engkau benar. Dalam Al-Zumar ayat ke-33, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya. Kebahagiaan orang yang mengamalkannya adalah jaminan bahwa dia akan selamat dari kehancuran derajat dan neraka. Dalam Al-Zumar ayat ke-61, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Kebahagiaan orang yang menyeru kepada sesama untuk sama-sama kembali kepada syahadat. Dimaksud adalah jaminan akan ditolong, dibantu, dan akan dikatakan terima kasih kepadanya. As-Saffat juga berkata ayat ke-173, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Kebahagiaan orang yang senang terhadap syahadat itu jaminan akan diangkat, dimuliakan, dan dihargai. Al-Munafikun ayat ke-8.
pada hal kekuatan itu adalah hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang mukmin. Bila yang dikatakan, bila yang ketika mengucapkan kalimat itu ini masih dalam keadaan budak, di kemudian hari ia menjadi seorang yang merdeka. Dalam Al-Baqarah ayat ke-257, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Sedangkan Abu Lahab Al-Hashimi sangat angkuh untuk mengucapkannya, maka ia pun meninggal sebagai seorang hamba yang hina. Al-Hajj ayat 18, dan barang siapa dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakan. Dengan demikian, kalimat syahadat adalah mukjizat yang telah mendorong manusia dari wujud yang tidak berharga ke arah puncak keimanan Rabbaniyah yang suci. Asyura ke-52 ayat ke-52 dalam Asyura. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jangan pernah berbangga dengan dunia jika Anda berbalik dari akhirat, sebab siksa yang pedih sedang berada di jalan Anda. Kehinaan dan kepedihan telah siap menunggu. Al-Haqqah ayat ke-28 dan 29. Aku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dariku. Al-Fajr ayat ke-14, sesungguhnya kamu benar-benar mengawasi. Jangan bersedih, jangan pernah berbangga dengan anak keturunan kalau pada saat yang sama Anda berpaling dari yang Maha Tunggal, dan tempat tinggi bergantung semua makhluk, sebab berpaling darinya berarti kehinaan yang tiada hingga kerugian yang teramat besar dan keniscayaan yang paling kecil. Al-Baqarah ayat ke-61, harus ditimpakan kepada mereka niscaya dan kehinaannya. Jangan pula pernah berbangga dengan harta benda yang melimpah. Jika Anda ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik, sebab perbuatan itu hanya akan menyengsarakan, penyebab kerugian selama menempuh perjalanan, dan akan menjadi laknat di akhirat kelak. Dan sesungguhnya siksa akhirat itu lebih menghinakan. Al-Fussilat ayat ke-16,
dan sekali-kali bukanlah hajatan, bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Surat Al-Saba ayat ke-31. Ya Rab, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghfiru. Ada sebuah jalinan makna yang sangat indah ya pada saat membaca doa ini, sebab sifat hidup itu dalam Hayyu mengandung dan menyertai semua sifat kesempurnaan, sedangkan sifat berdiri sendiri Qayyumiyah mengandung semua sifat bertindak. Karena itulah nama Allah yang paling agung itu jika disuruh akan menjawab, dan jika diminta akan memberi, yakni Al-Hayyul Qayyum. Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang terhindar dari segala bentuk penyakit. Itu artinya bila kehidupan penghuni surga itu adalah sempurna, maka mereka tidak akan pernah ditimpa kesundukan, kegelisahan, kesedihan, dan tidak pernah ditimpa penyakit. Sedangkan kekurang sempurnaan hidup akan membahayakan sifat-sifat bertindak dan menafikan sifat-sifat diri sendiri. Kesempurnaan sifatnya berdiri sendiri adalah sifat penyempurna kehidupan. Dengan demikian, yang maha hidup dalam arti hidup yang sempurna adalah kehidupan dengan kemutlaqan sifat kesempurnaan. Dan yang maha berdiri sendiri artinya bisa melakukan semua tidak yang menurut kita masih mungkin. Dengan demikian, bertawasul dengan sifat hidup dan berdiri sendiri akan memiliki dampak yang kuat untuk menghilangkan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan, sekaligus mencampakkan hal yang membahayakan perbuatan. Sang penyair pernah berkata, atas nama hidup, yang dibenci bukanlah yang kau hindari serta takuti, dan yang dicintai bukanlah yang kau hasadkan. Banyak ketakutan manusia yang tak nyata. Banyak ketakutan manusia yang tak nyata. Lalu mengapa harus bersedih karena sesuatu yang tidak berguna? Ma'asyiral muslimin, sekiranya begitu saja saya menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan adalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya dan kehilafan atau kesalahan adalah milik saya pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan luba subscribe Mistison Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.